Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 836, 10 Tuan Wilayah Agung. Su Zimo tidak membawa banyak orang bersamanya dalam perjalanan. Selain monyet dan 3 lainnya, ada Solitaire Cloud dan Raja Tikus. Serigala Hitam dan Chan Rui tetap tinggal di Gunung Howling Moon untuk menjaga wilayah itu jika wilayah lain mencoba mengambil kesempatan dan menyerang. Solitary Cloud kembali ke bentuk aslinya dari Wim dan Su Zimo bersama dengan orang lain naik di punggungnya. Karena Solitary Cloud adalah binatang buas berdarah murni dan iblis-iblis tingkat menengah, ada beberapa binatang iblis yang cukup bodoh untuk menyerang mereka di sepanjang jalan. Kelompok mereka melintasi gunung dan punggung bukit melalui lusinan wilayah selama berhari-hari. Setelah hampir setengah bulan, mereka akhirnya tiba di sekitar Ape Chater Ridge. Di depan mereka ada hutan yang megah. Alasan mengapa itu disebut megah adalah karena setiap pohon kuno di hutan sebelum mereka telah ada sejak lama. Semuanya menjulang ke langit dengan cabang dan daun yang indah. Mereka memiliki batang tebal yang menyerupai pilar penusuk surgawi dan tanaman merambat melingkar di sekitar permukaan mereka seperti anakonda raksasa. Ukuran semua orang dalam kelompok Su Zimo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketebalan akar pohon kuno. Hanya ada secercah cahaya di dalam seluruh hutan dan tempat itu tampak menakutkan. Solitaire Cloud kembali ke bentuk manusia dan semua orang turun. Tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka saat mereka menatap hutan. Tanpa sadar, mereka semua merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Su Zimo bertanya, Solitaire Cloud, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Overlord of Ape Chater Ridge? Ada 7 tuan di Tousan Demon Valley. Dikatakan bahwa kera iblis ini telah memegang posisinya untuk waktu yang lama, mungkin lebih dari 5.000 tahun. Solitaire Cloud menjawab. Dia telah memerintah selama 5.000 tahun. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Tuan bukan hanya iblis-iblis tingkat tinggi, tetapi juga keberadaan terkuat di antara iblis-iblis tingkat tinggi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari rekan-rekan mereka yang bisa menguasai suatu tempat. Su Zimo merasa tidak nyaman mengunjungi Tuan secara tiba-tiba tanpa mengetahui apa-apa tentang yang terakhir. Bagaimanapun, dia berada di puncak ranah Nas Chen Sol tahap menengah sekarang. Jika dia melepaskan kartu trufnya sepenuhnya, ada kesempatan baginya untuk bertarung melawan iblis-iblis tingkat menengah yang merupakan ranah kultivasi utama di atasnya. Namun, melawan iblis-iblis tingkat tinggi, atau bahkan tuan yang terkuat di antara iblis-iblis tingkat tinggi, Su Zimo pasti tidak memiliki peluang sama sekali. Selama pertarungan di Ethereal Peak, bangau tua yang abadi menerobos kemacetannya dan berubah menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Pada saat itu, Asura memberitahu Su Zimo bahwa setelah menjadi iblis-iblis tingkat tinggi, binatang iblis akan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Energi roh tidak dapat menandingi kekuatan Dharma. Kekuatan Dharma tidak bisa menandingi kekuatan suci. Itu adalah penindasan mutlak dari level yang berbeda. Su Zimo menatap hutan gelap di depannya dan berkata dalam-dalam dengan tatapan cerah, semuanya, masa depan kita tidak pasti dengan perjalanan ke Ape Chater Ridge ini. Tetap low profile dan jangan berperilaku sembrono. Su Zimo jarang menginstruksikan semua orang seperti itu. Kembali di Gunung Howling Moon, semua orang bisa berperilaku tanpa pengekangan. Namun, ini adalah Ape Chater Ridge. Pemilik wilayah ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi. Selain itu, pasti ada lebih dari satu iblis-iblis tingkat tinggi di sini. Terlepas dari Solitary Cloud, kebanyakan dari mereka hanyalah iblis-iblis tingkat rendah, perbedaannya adalah 2 bidang kultivasi utama. Jika terjadi perkelahian, mereka bisa dibunuh semudah semut. Pasti. Raja Tikus mengangguk dengan tergesa-gesa. Ekspresinya sudah pucat karena shock sebelum dia memasuki Ape Chater Ridge. Tujuannya menuju ke sini awalnya adalah untuk memperluas wawasannya dan mengalami Tousan Demon Meat. Tapi sekarang, bahkan sebelum Tousan Demon Meat dimulai, dia sudah merasa menyesal ketika mereka harus mengunjungi Overlord. Harimau roh mengulurkan jarinya dan mendorong monyet dengan cara menggoda. Kakak monyet, pertama mengacu padamu. Jangan ceroboh. Nyah. Monyet menamparkan telapak tangan harimau roh itu. Meski begitu, dia tahu bahwa dia memang yang paling nekat di kelompok mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Ape Chater Ridge, alasan mengapa Su Zimo sangat berhati-hati adalah karena dia memiliki firasat yang lemah. Itu seperti intuisi. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Ape Chater Ridge. Fufu, mengapa iblis-iblis tingkat rendah dari wilayah yang tidak dikenal bersenang-senang di sini? Tiba-tiba, tawa datang tidak jauh. Semua orang mengerutkan kening dan berbalik. Angin hitam bertiup melewatinya. Setelah menghilang, lebih dari 100 iblis-iblis muncul, mereka semua memiliki aura yang kuat dan tatapan gemetar, ini semua adalah iblis-iblis tingkat menengah. Pemimpin itu memiliki wajah kurus kering dengan bibir tipis dan hidung panjang bengkok yang menyerupai elang. Tatapannya sangat tajam, penuh dengan penghinaan.
Monyet mencengkeram tinjunya dan sedikit warna merah melintas di kedalaman matanya saat dia memelototi orang ini. Harimau roh dan semua orang meratap dalam hati. Masalah datang mengetuk pintu bahkan sebelum mereka memasuki AP Chatter Ridge. Pihak lain memiliki lebih banyak jumlahnya dan semuanya adalah iblis-iblis tingkat menengah yang kuat. Jika perkelahian pecah, peluang kemenangan mereka tipis. Selain itu, benar-benar tidak nyaman untuk memiliki konflik tanpa mengetahui latar belakang pihak lain. Harimau roh dan semua orang menoleh untuk melihat monyet, takut dia akan memulai perkelahian di saat marah dan memicu konflik. Monyet menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya secara bertahap, menelan harga dirinya. Mengingat kepribadiannya yang biasa, dia akan langsung menyerang provokasi pihak lain, tidak dapat menahannya. Tidak masalah berapa banyak orang di ujung sana atau alam kultivasi apa mereka, semuanya bisa menunggu sampai dia melawan mereka sampai akhir. Su Zimo menurunkan matanya tanpa mengatakan apa-apa. Tuan, kelompok iblis lemah sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan, Anda luar biasa. Cepat, lihat iblis tikus itu. Wajahnya pucat dan kakinya menggigil. Itu pasti tikus pengecut, hahaha. Sekelompok setan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, monyet membuka matanya dan memamerkan giginya sedikit dengan tatapan mengancam. Tepat ketika dia akan berbicara, Raja Tikus di samping melesat ke depan di depan monyet. Aku benar-benar terlalu pengecut, heh. Saya telah membuat lelucon tentang diri saya sendiri kepada Anda, tuan-tuan yang hebat. Petik 2. Raja Tikus memiliki pandangan rendah diri dan tersenyum dengan cara yang memanjakan. Enyahlah. Jangan biarkan kami melihatmu lagi. Pria berhidung elang yang memimpin melambai dengan malas dengan ekspresi jijik saat dia mencibir. Aku bahkan takut mengotori tanganku untuk membunuh iblis lemah seperti kalian. Ya, Anda benar tuan. Raja Tikus membungkuk sambil tersenyum. Ayo pergi. Pria berhidung elang itu memberi isyarat dan sekelompok iblis tertawa terbahak-bahak saat mereka memasuki AP Chatter Ridge. Sepertinya itu adalah Yingli, salah satu dari 10 penguasa wilayah agung. Betul sekali. Selain dia, tidak ada yang berani menjadi begitu sombong di AP Chatter Ridge. Aku mendengar bahwa Yingli memiliki hubungan garis keturunan dengan pelindung hebat dari AP Chatter Ridge. Bahkan tanpa pelindung, kekuatan Yingli terlihat jelas. Dia kemungkinan besar di antara 3 teratas dari 10 penguasa wilayah agung dan mungkin dalam perjalanan untuk maju ke iblis-iblis tingkat tinggi. Petik 2. Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia mendengarkan diskusi tentang binatang iblis di dekatnya. Harimau roh, awan soliter, dan yang lainnya diam-diam khawatir dengan rasa gentar yang tersisa. Monyet juga mengerutkan kening. Pelindung AP Chatter Ridge sangat berbeda dari pelindung Gunung Howling Moon. Tanpa kesalahan, pelindung AP Chatter Ridge seharusnya adalah iblis-iblis tingkat tinggi. Tidak kusangka kita akan dengan santai menabrak iblis-iblis dengan latar belakang yang begitu kuat, King menghela nafas. Rubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa 10 tuan wilayah agung yang mereka maksud. Ada beberapa ratus wilayah di bawah AP Chatter Ridge dan Gunung Howling Moon hanyalah salah satunya. Solitary Cloud menjelaskan, di antara beberapa ratus penguasa wilayah, 10 terkuat disebut sebagai 10 penguasa wilayah agung. Pria ini telah mengancam kita untuk kembali. Jika kita maju dengan sembrono dan menabrak mereka lagi, aku takut, Raja Tikus memiliki ekspresi gugup tetapi tidak melanjutkan berbicara. Jangan khawatir, Su Zimo melambaikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ikuti aku. Dengan mengatakan itu, dia memimpin kelompok itu ke AP Chatter Ridge. Bab 837, Kedatangan Tuan. Ada lebih banyak binatang iblis setelah mereka memasuki AP Chatter Ridge dan semua orang menuju ke arah tertentu. Ada banyak jalan bercabang di hutan dan jarak pandang redup. Meskipun tidak ada yang memimpin, kelompok Su Zimo tidak tersesat mengikuti kelompok iblis di depan mereka. Mengapa tiba-tiba ada iblis-iblis tingkat rendah? Apakah mereka di sini untuk mati? Iblis-iblis ini tampaknya berasal dari Gunung Howling Moon atau yang lainnya. Kudengar itu adalah wilayah terbaru yang akan bangkit dan penguasa wilayah mereka adalah iblis-iblis tingkat rendah. Haha, bahkan monyet pun bisa menguasai gunung tanpa harimau. Tidak jauh dari sana, iblis-iblis jahat mengolok-olok kelompok Su Zimo dan tertawa terbahak-bahak. Apakah mereka buta? Siapa bilang tidak ada harimau? Aku di sini. Harimau roh itu menggerutu pelan. Raja Tikus batuk lembut dan menghibur, paling tidak, Gunung Howling Moon telah membuat nama kecil untuk dirinya sendiri. Kelompok mereka terus maju. 2 jam kemudian, keributan di depan semakin jelas. Ada orang-orang di sekitar dan ki iblis kaya yang melonjak ke udara, hampir menyelimuti seluruh hutan. Semua orang bersemangat dan bergegas dengan langkah mereka. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari hutan dan pandangan mereka meluas. Dataran datar besar muncul di dalam hutan dengan banyak iblis-iblis berkumpul. Meskipun semuanya dalam bentuk manusia, mereka memancarkan ki iblis yang bergemuruh dan itu luar biasa hidup.
Sebuah platform tinggi dibangkitkan di depan di mana ada kayu bulat dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Di tengahnya ada kursi luas yang dilapisi kulit harimau emas. Tanpa kesalahan, itu seharusnya menjadi tempat duduk AP Chatter Regis Overlord. Su Zimo menyapu pandangannya dan melihat kelompok Yingli tak lama kemudian. Kelompok Yingli berdiri di depan panggung yang ditinggikan dan sedang mengobrol dengan iblis-iblis di belakangnya dengan semangat tinggi. Selain Yingli, 9 iblis-iblis lainnya berdiri di depan, aura mereka kuat dan orang luar tidak berani mendekati mereka. Tanpa kesalahan, 10 dari mereka seharusnya adalah 10 penguasa wilayah agung. Mereka mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi yang paling dekat dengan platform yang ditinggikan. Harimau roh itu marah dan bergumam, jika kita tahu lebih awal, kita seharusnya membawa lebih banyak orang ke sini untuk memperkuat kehadiran kita. Dengan satu tatapan, dapat dilihat bahwa hampir 100 penguasa wilayah ada di sini. Setiap penguasa wilayah memiliki setidaknya 100 orang bersama mereka. Beberapa penguasa wilayah bahkan berkumpul hampir 1000 orang dan memancarkan keagungan. Kelompok Su Zimo memang tampak jauh lebih menyedihkan dibandingkan. Tidak hanya mayoritas dari mereka iblis-iblis tingkat rendah, bahkan ada kurang dari 10 dari mereka. Su Zimo tidak mendesak maju dan berdiri tepat di belakang kelompok iblis. Bagaimanapun, dia bisa melihat semua yang ada di platform yang ditinggikan dengan jelas mengingat kehebatan penglihatannya. Kita bisa segera melihat Overlord of AP Chatter Reach. Memikirkannya membuatku bersemangat. Raja Tikus menggosok kedua telapak tangannya dan berkata dengan lembut saat keringat muncul di ujung hidungnya. Dalam keadaan normal, mengingat pengalamannya, tidak mungkin dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan kecuali dia berkultivasi kerana iblis-iblis tingkat tinggi. Bahkan jika dia hanya berhasil melihat sekilas Overlord of AP Chatter Reach untuk perjalanannya ke sini, itu akan cukup untuk menyombongkan diri sekembalinya dia ke Gunung Howling Moon. Jika dia bisa ambil bagian dalam Thousand Demon Meat dan melihat 7 tuan dari Thousand Demon Valley, itu akan luar biasa. Raja Tikus tenggelam dalam imajinasinya ketika suara Su Zimo tiba-tiba terdengar. Ini dia datang. Hah? Di mana? Raja Tikus memiliki ekspresi yang hilang dan melihat ke atas tetapi tidak dapat melihat siapapun. Setan iblis lainnya tertawa dan berbicara, seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun. Tiba-tiba, ekspresi pemimpin 10 raja teritorial besar berubah dan dia melihat ke dalam hutan di sampingnya, seolah dia merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian, 6 sosok keluar dari hutan. Pemimpinnya adalah kera tua dengan bulu putih keabu-abuan. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya kabur dan dia berjalan sangat lambat, sebenarnya, dia tampak seperti sedang terpincang-pincang. Keributan iblis secara bertahap menjadi tenang. 10 tuan wilayah agung memiliki berbagai ekspresi. Beberapa dari mereka menghela nafas. Yang lain menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mengejek di mata mereka. Untuk sebagian besar iblis-iblis, mereka tercengang. Bahkan mulut Su Zimo sedikit menganga dan wajahnya tampak terkejut. Kera tua ini adalah Overlord of AP Chatter Reach yang legendaris. Kera tua ini tidak memiliki kekuatan yang mendominasi seorang tuan dan hanya tampak tua dan lesu, seolah-olah dia berada di usia senja. Kera tua ini bahkan sepertinya tidak bisa bergerak dengan mulus. Terlepas dari keengganannya untuk menerima kenyataan, Su Zimo jelas di dalam hatinya bahwa kera tua ini adalah tuan dari AP Chatter Reach. Itu karena aura 5 sosok di belakangnya terlalu kuat. Mereka adalah iblis-iblis tingkat tinggi. Hanya iblis-iblis tingkat tinggi yang bisa memancarkan aura luar biasa semacam itu untuk menekan seluruh kerumunan. Dikatakan bahwa Overlord of AP Chatter Reach memiliki 5 pelindung. Tanpa kesalahan, mereka berlima seharusnya menjadi pelindung kera tua itu. Itu di luar ekspektasi semua orang. Tidak ada gunung Wim, luan hijau atau pintu masuk megah apapun, tuan ini keluar dari hutan dengan cara biasa begitu saja. Langkah demi langkah, dia perlahan naik ke platform yang ditinggikan. Ketika dia duduk di kursinya, dia menghela nafas panjang, seolah-olah berjalan sangat menguras staminanya. Hai, di samping, monyet tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan lembut, dia terlihat agak menyedihkan. Mungkin karena mereka berasal dari ras yang sama, monyet merasakan momen langka emosi terhadap kera tua ini. Meskipun ini adalah tuan, dia tidak bisa melawan pasir waktu dan harus berjuang dengan usia tua juga. Pahlawan ini sudah melewati masa jayanya. Siapa di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Kemuliaan dan prestasi masa lalunya pada akhirnya akan hilang, tenggelam di sungai waktu yang bergelombang. 5 pelindung mengikuti kera tua dan naik ke platform yang ditinggikan dengan acuh tak acuh. Di antara mereka, 2 pelindung memiliki ekspresi aneh yang menghilang dengan cepat, tampak mengejek dan bersemangat. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Saat itu, sesuatu terlintas di benak Su Zimo. Dia punya perasaan seolah-olah dia sedang diawasi oleh seseorang. Su Zimo berbalik secara naluriah. Di platform yang ditinggikan,
keratua itu bersandar di kursinya saat dia menatap ke arah ini dengan mata kabur, tampak benar-benar tanpa emosi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Manik-manik doa Mingwang tidak bisa menghindari deteksi keratua. Untungnya, roh Yin berambut merah mengambil kursi utama dalam kesadaran rohnya dan memancarkan ki iblis yang bergemuruh sehingga dia tidak perlu khawatir akan terpapar. Setan mengelilingi kedalaman Tousan Demon Valley, jika identitasnya sebagai manusia terungkap, dia akan dicabik-cabik oleh iblis secara instan. Keratua itu memelototi Su Zimo untuk beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya ke monyet. Dia memelototi monyet untuk durasi yang lebih lama. Sesaat kemudian, keratua itu mengalihkan pandangannya dan kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Dari wilayah mana kamu berasal? Tiba-tiba, keratua itu bertanya. Semua iblis terkejut dan melihat sekeliling, tidak tahu dengan siapa keratua itu berbicara. Meskipun keratua itu tidak lagi melihat ke arahnya, Su Zimo tahu bahwa keratua itu berbicara kepada mereka. Dia mengangkat suaranya dan menjawab, Gunung Bulan Melolong. Saat dia mengatakan itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya. Bahkan 10 penguasa wilayah di depan berbalik dan menatap ke belakang. Saat Yingli melihat bahwa itu adalah kelompok Su Zimo, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. Bukankah itu kelompok iblis-iblis tingkat rendah? Beraninya mereka mengabaikan kata-kata tuan wilayah kita dan melanjutkan di sini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Seorang iblis-iblis berkata dengan lembut. Bab 838, Tuan, kamu sudah tua. Oh, keratua itu menghela napas dalam-dalam dan mengangkat dagunya sedikit. Gunung Bulan Melolong, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah wilayah dengan pertumbuhan tercepat selama 100 tahun terakhir. Raja Tikus dan semua orang bersemangat, merasa seolah-olah mereka dihormati. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Dia masih tidak bisa memahami niat keratua itu. Kemarilah dan biarkan aku melihat. Tatapan berawan keratua itu tertuju pada kelompok Su Zimo saat dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengan lemah. Monyet menoleh ke Su Zimo dengan penuh tanya. Keratua itu mengeluarkan perasaan misterius dan monyet merasa bulu-bulunya berdiri ketika dia disapu oleh tatapan mantan. Dia bertanya kepada Su Zimo secara internal apakah ada yang salah dengan situasinya dan apakah mereka harus membunuh jalan keluar mereka. Saat ini, mereka berdiri di belakang semua iblis, mereka mungkin memiliki kesempatan jika mereka berbalik untuk melarikan diri. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Siapa yang bisa melarikan diri tepat di depan seorang overlord? Meskipun tuan ini sudah tua, dia memiliki 5 pelindung di belakangnya. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan memimpin iblis-iblis lainnya. Ada banyak iblis-iblis di sekitarnya yang mengamati kelompok Su Zimo dengan tatapan ganas dan jahat. Beberapa iblis-iblis menjulurkan lidah merah mengerikan mereka atau memamerkan taring dan cakar mereka, berharap untuk mempermalukan kelompok Su Zimo sehingga mempermalukan diri mereka sendiri. Meskipun pendeknya beberapa ratus meter, Raja Tikus ketakutan dan sudah basah oleh keringat. Bahkan Solitary Cloud merasa tidak nyaman dan napasnya menjadi tergesa-gesa, apalagi Raja Tikus. Jika seseorang memberi perintah kepada sekelompok iblis untuk mengerumuni mereka, mereka akan langsung dicabik-cabik. Di antara kelompok itu, Su Zimo adalah satu-satunya dengan ekspresi acuh tak acuh dan maju dengan acuh tak acuh. Ada sedikit kekaguman di mata keratua itu. Keberanian pria ini tak tertandingi oleh semua orang di sekitarnya. Sensasi aneh muncul di hati Su Zimo. Ada 2 alasan mengapa keratua meminta mereka untuk maju. Pertama, dia ingin memeriksa latar belakang Su Zimo. Kedua, dia tertarik pada monyet. Tak lama, kelompok Su Zimo tiba di platform yang ditinggikan dan berdiri bahu-membahu dengan 10 penguasa wilayah agung. Yingli berdiri tepat di sampingnya. Su Zimo bisa dengan jelas merasakan tatapan kejam yang datang dari samping. Yingli bukan satu-satunya, iblis-iblis di belakangnya mengungkapkan niat membunuh juga. Keratua itu memelototi Su Zimo lebih lama dan bertanya, kamu adalah penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Iya, Su Zimo menjawab. Keratua itu tersenyum. Kamu pasti cukup mampu untuk menjadi penguasa wilayah sebagai iblis-iblis tingkat rendah. Baiklah, Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Petik 2. Kamu terlalu baik, senior. Meskipun dia menghadapi seorang tuan, sikap Su Zimo tidak merendahkan atau sombong sepanjang waktu. Namun, Su Zimo segera menyesali jawabannya. Kata, senior, sudah umum di dunia kultivasi. Namun, hampir tidak ada iblis yang menggunakan istilah itu di dunia iblis, penyebutan kata itu secara tiba-tiba memang tampak agak mencolok. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan jelas bahwa keratua itu sedikit mengernyit. Setan-setan di sekitar mungkin tidak terlalu memikirkan masalah kecil seperti itu. Namun, ada kemungkinan besar keratua itu akan menjadi curiga. Dia telah hidup untuk waktu yang lama dan tidak bodoh, telah mengalami skema dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Su Zimo diam, dia mengingatkan dirinya sendiri secara internal.
Ini bukan Gunung Howling Moon dan dia harus berhati-hati di masa depan. Jadi, ini kamu sekelompok semut. Saat itu, seringai terdengar di sampingnya. Yingli berbalik dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, aku ingat memperingatkan kalian di luar Ape Chatter Ridge sebelumnya untuk tidak membiarkanku melihatmu lagi. Namun, di sini Anda berada. Kurasa kalian benar-benar ingin mati, iya. Kurang ajar. Seorang pelindung di belakang kera tua itu berdiri dan berteriak. Pria kekar itu memiliki wajah pucat tanpa janggut. Namun, tubuhnya perkasa dan matanya bulat seperti lonceng. Dengan suara yang bergema, teriakannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Pria kekar berwajah pucat itu memelototi Yingli dengan dingin dan berkata, apakah kamu pikir kamu berada dalam posisi untuk berbicara ketika Tuan sedang berbicara? Mundur. Setan-setan yang hadir semuanya diam ketika Tuan sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan pelindung yang hadir tidak dapat menyela dengan santai, apalagi iblis-iblis tingkat menengah seperti Yingli. Yingli sangat ketakutan sehingga dia segera mengelak setelah dia dicaci maki oleh pria kekar berwajah pucat itu. Bagaimanapun, ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi yang bisa meremukkannya sampai mati dengan satu jari. Namun, Yingli melirik ke belakang kera tua itu dan tiba-tiba membusungkan dadanya dengan semangat, bertanya dengan keras, sebagai salah satu dari 10 penguasa wilayah agung, mengapa aku tidak bisa berbicara? Sekelompok semut ini hanyalah iblis-iblis tingkat rendah. Mereka benar-benar memiliki keinginan mati datang ke sini untuk bergabung dengan kerumunan. Petik 2. Keributan pecah di antara iblis yang hadir. Sebelumnya, kera tua itu memuji kelompok Suzimo. Pernyataan tiba-tiba Yingli berarti dia meremehkan Tuan sepenuhnya. Kera tua itu tampaknya tidak tahu apa-apa tentang pertarungan dan merosot dalam-dalam ke kursinya dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia tertidur. Ekspresi pria kekar berwajah pucat itu menjadi gelap. Dia memelototi pelindung tidak jauh sebelum berbalik dan berkata dengan dingin, Yingli, kamu benar-benar berani. Siapa yang memberimu nyali untuk mengabaikan tuan kita dan melawanku? Petik 2. Sudah lama dikabarkan bahwa Yingli memiliki hubungan darah dengan salah satu pelindung Ape Chatter Ridge. Dari kelihatannya, rumor itu seharusnya benar. Kata-kata pria kekar berwajah pucat itu jelas ditujukan pada pelindung di sampingnya. Pelindung itu menurunkan pandangannya seperti seorang biksu tua dalam meditasi dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar tuduhan pria kekar berwajah pucat itu. Pria kekar berwajah pucat itu bahkan lebih marah dan menginjak kakinya. Platform yang terangkat bergetar dan debu beterbangan kemana-mana saat dia memelototi Yingli dan berteriak dengan dingin, kamu tampak seperti orang yang ingin mati. Kekuatan yang luar biasa melonjak ke depan secara instan. Ancaman iblis-iblis tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Yingli. Darah mengalir dari wajahnya dan dia hampir berlutut di tanah. Linger, itu terlalu serius. Saat itu, pelindung lain menonjol. Dia melambaikan jubahnya dan dengan mudah menghilangkan tekanan yang diberikan pria kekar berwajah pucat itu pada Yingli. Pelindung 4, apa artinya ini? Pria kekar berwajah pucat itu mengerutkan kening dan menanyai pelindung di sampingnya, alasan mengapa Yingli begitu berani adalah karena seseorang mendukungnya. Tuan akan dipermalukan jika aku tidak menghukumnya. Apa yang membuatmu cemas ketika Tuan kita tidak mengatakan apa-apa? Pelindung lain berkomentar dengan acuh tak acuh. Fufu, seseorang harus terbiasa dengan caranya yang sombong karena kakeknya adalah Tuan. Itu sebabnya dia bahkan tidak mengizinkan orang lain berbicara, kata pelindung lain dengan nada aneh. Pelindung 2 dan 3, kalian. Pria kekar berwajah pucat itu memelototi beberapa pelindung di sekitarnya dengan tidak percaya dan gemetar karena marah. Pada saat itu, Su Zimo tercerahkan. Pria kekar berwajah pucat itu adalah cucu kera tua dan memiliki hubungan darah langsung dengan yang terakhir. Namun, dilihat dari keadaannya, ini jauh dari sekadar masalah kebanggaan Tuan. Sepertinya sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada Ape Chatter Ridge. Pria kekar berwajah pucat itu merasakan ada sesuatu yang salah juga dan memelototi 4 pelindung di sekitarnya dengan keras, bertanya dengan tegas, apa yang kalian lakukan hari ini? Saat itu, pelindung yang tidak mengatakan apa-apa sejak awal tiba-tiba membuka matanya dan kilatan dingin melintas. Dia mendekati sisi kera tua itu dan menepuk pundak kera tua itu dengan lembut, sambil menghela nafas. Tuan, kamu sudah tua. Bab 839, menentukan untuk membunuh. Anda sudah tua. Meskipun itu adalah 3 kata sederhana, iblis yang hadir merasakan niat yang mengerikan. Dengan kata lain, dia bermaksud bahwa sudah waktunya bagi kera tua untuk menyerahkan posisinya. Telapak tangan pelindung mendarat di bahu kera tua itu. Kera tua itu tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Pelindung itu bahkan lebih tenang saat melihat reaksi kera tua itu dan tersenyum lembut, 5.000 tahun, kau sudah terlalu lama berada di posisi ini. Semua iblis gempar. Su Zimo mengalihkan pandangannya. Setengah dari 10 penguasa wilayah agung memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka tahu tentang ini sebelumnya, Yingli adalah salah satunya.
Meskipun separuh lainnya terkejut, mereka menggelengkan kepala dalam diam. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam memperebutkan posisi tuan. Akhirnya, tatapan Suzimo mendarat di kera tua itu. Alis putih panjang kera tua itu merosot di mulutnya tanpa bergerak, seolah-olah dia benar-benar tanpa emosi. Suzimo sedikit mengernyit, kera tua itu begitu tenang sehingga memperdaya. Bahkan jika dia telah menyerah sepenuhnya, dia seharusnya tidak setenang ini. Ekspresi pria kekar berwajah pucat berubah sangat mengerikan. Dia menarik kursi kera tua di belakangnya dan menyalak dengan dingin, ikuti aturan jika kamu ingin memperjuangkan posisi tuan, tantang tuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika Anda menang, posisinya secara alami menjadi milik Anda. Petik 2. Seberapa lemah kamu harus menggertak dengan angka? Pelindung itu tertawa. Kakekmu sudah tua, tapi aku sedikit takut untuk melawannya sampai mati. Lagi pula, aku adalah Overlord of Apechater Ridge di masa depan. Bagaimana saya bisa bertarung sampai mati dengan seseorang yang akan mati? Pengecut. Pria kekar berwajah pucat itu mencibir, kamu ingin menjadi Overlord of Apechater Ridge di masa depan ketika kamu begitu pengecut. Berapa banyak penguasa teritorial yang mau mengikutimu? Pelindung itu tertawa dingin. Apakah menurutmu mereka akan mengikuti si tua berkabut di belakangmu itu daripada aku? Mengapa Anda tidak bertanya padanya berapa lama lagi dia harus hidup? Tahun 2, 10. Pria kekar berwajah pucat itu terdiam. Selama bertahun-tahun, dia menyaksikan secara pribadi dan tak berdaya ketika kera tua itu menua sedikit demi sedikit. Pria kekar berwajah pucat itu berbalik ke kera tua dan menghela nafas dalam hatinya sebelum berkata, ini kemenanganmu. Kami tidak menginginkan posisi tuan ini lagi. Dengan mengatakan itu, pria kekar berwajah pucat itu membawa kursi dan ingin meninggalkan tempat itu bersama kera tua itu. Tunggu. Pelindung 2 memblokir jalan pria kekar berwajah pucat itu dalam sekejap dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang memberimu izin untuk pergi? Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kekar berwajah pucat itu melotot marah. Kakekmu telah menjadi tuan selama bertahun-tahun dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya. Apakah dia akan membawa mereka bersamanya ke kuburan? Pelindung 3 tersenyum lembut. Jangan berlebihan. Lengan pria kekar berwajah pucat itu menggigil dan uap mengepul dari hidungnya. Jatuh ke laut. Pelindung 4 berkata dengan sinis, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Anda berkultivasi untuk menjadi iblis-iblis tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan menjadi ancaman di masa depan jika kami melepaskanmu hari ini. Saat itu, kera tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap pelindung 1 tanpa ekspresi. Kau bertekad membunuh kami. Itu benar, aku bengkok. Pelindung tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Ketika kera tua itu masih muda dan kuat, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kemudian, kera tua itu menua tetapi belum, dia tidak menyerah pada posisinya. Tidak hanya itu, pria kekar berwajah pucat itu sangat berbakat, bahkan lebih dari kera tua. Pada usia muda, ia berkultivasi menjadi iblis-iblis tingkat tinggi dan menjadi salah satu pelindung. Mengingat keadaannya, pria kekar berwajah pucat itu pasti akan menjadi tuan berikutnya. Namun, pelindung 1 tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk naik ke kursi tuan. Dia marah. Dia ingin membunuh tuan dan pria kekar berwajah pucat saat yang pertama di tahun-tahun senja dan yang terakhir belum tumbuh lebih jauh. Apechater Ridge akan menjadi milik mereka. Pria kekar berwajah pucat itu terengah-engah dan bulu panjang tumbuh di sekujur tubuhnya lapis demi lapis. Dia menggertakkan giginya dan tampak seolah-olah dia akan kembali ke bentuk aslinya saat dia menggeram, semua iblis dapat melihat apa yang kamu lakukan. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mengakui bahwa Anda memberikan metode tercela Anda? Petik 2. Hahaha. Pelindung 1 mengangkat kepalanya dengan tawa melengking. Sesaat kemudian, tawa itu tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi dingin, pelindung 1 menatap sekeliling dengan kekuatan luar biasa yang menyelimuti iblis yang hadir saat dia bertanya dengan aura pembunuh, siapa yang tidak yakin dengan kekuatanku? Semua iblis menundukkan kepala mereka. Tak satu pun dari mereka berani menandingi tatapan Protektor One. Di antara 10 penguasa wilayah agung, Yingli memimpin 4 orang lainnya untuk maju. Mereka semua berlutut di tanah dengan satu lutut dan menangkupkan tinju mereka. Kami bersedia tunduk padamu. Iblis-iblis di belakang penguasa teritorial secara alami juga berlutut. Setan-setan yang hadir berlutut satu demi satu ketika mereka melihat itu, berteriak, kami bersedia tunduk. 5 sisa dari 10 penguasa wilayah agung saling bertukar pandang dan menghela nafas dalam diam, mengingat keadaan yang mendesak, mereka berlima hanya bisa berlutut. Aku tidak yakin. Saat itu, sebuah suara terdengar. Itu berbeda dibandingkan dengan nada patuh orang lain dan sangat mencolok. Semua iblis berbalik ke arah suara itu. Bahkan ekspresi pelindung 1 berubah saat dia berputar.
Sebagian besar iblis sudah berlutut ke tanah dan tidak banyak yang tetap berdiri. Kelompok Suzimo adalah bagian dari yang terakhir. Monyet berteriak dengan marah, ini masalah serius jika seseorang ingin memperebutkan kursi tuan. Menurut aturan, yang harus Anda lakukan hanyalah menantang tuan. Petik 2. The Overlord sudah berusia senja, tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Namun, Anda ingin mengambil alih posisinya. Petui. Mungkin, itu karena dia merasa kasihan pada kera tua di usia senjanya. Mungkin, itu karena mereka berasal dari ras yang sama, tapi monyet tidak tahan lama. Dia menunjuk pada pelindung satu dan berteriak, selain itu, mereka sudah menyerah pada posisi tuan besar, namun kamu masih bertekad untuk membunuh mereka. Meskipun saya suka bertarung, saya pasti tidak akan menggertak yang tua dan yang lemah. Aku tidak cukup tak tahu malu untuk melakukan itu. Harimau roh dan yang lainnya merasa katarsis ketika mendengar itu. Namun, mereka juga tahu bahwa monyet telah menyebabkan masalah besar dengan itu. Dia menuduh iblis-iblis tingkat tinggi. Selanjutnya, ini adalah eksistensi yang akan menjadi tuan. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Karena monyet sudah membuat keputusan, dia pasti akan berada di pihak monyet tanpa syarat. Kamu memiliki keinginan kematian. Ekspresi pelindung berubah menjadi baja dan dia sangat marah. Yingli yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba melompat dan memelototi monyet dengan kejam. Paman, tidak perlu marah. Serahkan semut itu padaku. Kamu tidak yakin. Yingli melangkah perlahan dan mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, hak apa yang dimiliki iblis-iblis tingkat rendah sepertimu. Berdebur. Tiba-tiba, penglihatan Yingli kabur dan sesosok melintas melewatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Segera setelah itu, kesadarannya menghitam dan dia tidak pernah bangun lagi. Berdebar. Mayat Yingli jatuh ke tanah, kepalanya hancur dan roh esensinya hancur. Semua iblis gempar. Kepala Yingli hancur oleh pukulan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Setan-setan itu menatap sosok berwarna hijau dengan kaget seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mengingat situasi yang sangat menegangkan di mana tidak ada yang berani bergerak, penguasa wilayah Gunung Howling Moon menyerang secara tiba-tiba dan membunuh Yingli yang merupakan salah satu dari 10 penguasa wilayah agung. Bahkan kera tua di platform yang ditinggikan itu tertegun sejenak, apalagi binatang iblis di bawahnya. Setelah itu, dia memberikan anggukan tanda terima. Memang, Su Zimo lah yang menyerang. Dia tegas untuk membunuh. Karena dia sudah memutuskan fraksinya, cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui serangan kilat daripada berbicara dengan sia-sia. Lebih jauh lagi, dia sudah muak dengan Yingli sejak lama. Bab 840, Kepura-puraan. Kematian Yingli benar-benar tidak adil. Itulah pemikiran yang terlintas di benak para iblis yang hadir. Bahkan Yingli sendiri tidak akan menyangka Su Zimo akan bergerak dan membunuhnya tepat di depan iblis-iblis tingkat tinggi. Dia benar-benar tidak dijaga. Beraninya kamu. Setan iblis yang paling dekat dengan Su Zimo berteriak dengan ekspresi mengancam dan akan kembali ke bentuk aslinya dan menyerbu ke depan. Tanpa diduga, Su Zimo mengayunkan lengannya ke belakang tanpa menoleh untuk melihat. Lengannya seperti cambuk surgawi, mengeluarkan suara retakan keras saat merobek udara. Meskipun terlihat lemas dan lemah, lengannya melepaskan kekuatan membunuh yang menakutkan ketika melakukan kontak dengan kepala iblis-iblis. Lengan itu melingkar dan melingkari kepala iblis-iblis itu. Jepret, kepala iblis-iblis baru saja berubah menjadi kepala serigala ketika lehernya dipatahkan dengan paksa oleh Su Zimo, seluruh kepalanya dipenggal. Kepala serigala itu rusak dan roh esensi di dalamnya hancur seketika. Binatang iblis bisa menyelesaikan transformasi ke bentuk aslinya hampir secara instan. Namun, mereka berdua terlalu dekat dan sekejap saja sudah cukup bagi Su Zimo untuk membunuh. Dalam sekejap mata, dua iblis-iblis telah mati di tangan Su Zimo. Pada saat itu, semua iblis yang hadir akhirnya menyadari, meskipun penguasa wilayah Gunung Howling Moon adalah iblis-iblis tingkat rendah, dia memang mampu. Paling tidak, ketegasannya untuk membunuh adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh banyak iblis yang hadir. Bunuh sekelompok semut itu. Setiap iblis-iblis yang mengikutiku akan diberi hadiah setelah hari ini. Pelindung satu memiliki tatapan dingin dan melambai untuk memberikan perintah. Tidak peduli apa, target utama bagi mereka berempat pelindung adalah kera tua dan pria kekar berwajah pucat. Mengaum. GRAWR. Ki iblis sangat deras di tanah saat serangkaian raungan bergema. Setan-setan itu sangat bersemangat setelah mendengar perintah dari pelindung satu. Jangan membeku di sana, bergerak. Su Zimo menyenggol monyet dan berteriak dengan suara rendah. Monyet langsung bereaksi dan mengambil iminen dari tas penyimpanannya. Dia memukul dadanya dan berdiri tegak, memukul mundur semua iblis yang masuk dengan satu sapuan iminen. Meskipun monyet juga iblis-iblis tingkat rendah, dia bisa bertarung melawan iblis-iblis tingkat menengah biasa dengan segera di tangannya.
Solitaire Cloud mengeluarkan raungan yang dalam dan kembali ke bentuk aslinya. Tubuh Wim-nya yang panjang dilapisi dengan sisik yang bersinar dengan cahaya surgawi saat dia melayang ke udara. Cakar di bawah perutnya tajam dan rongganya bergetar ketika ekornya bergoyang. Jelas bahwa kekuatan tempurnya lebih menakutkan daripada 100 tahun yang lalu. Roh iblis mengeluarkan geraman yang dalam dan berubah menjadi tubuh besar. Dia menerjang kerumunan dan menjulurkan cakarnya, menerkam iblis-iblis di depan. Kamu memiliki keinginan mati, iblis-iblis tingkat rendah. Iblis-iblis itu mencibir dengan jijik dan menyalurkan kekuatan dharmanya. Dia menciptakan pedang dingin dan menebasnya ke kepala harimau roh. Dentang, 4 cakar tajam yang tak tertandingi menonjol dari cakar harimau roh, mereka berkilau seperti batu giok putih dan bahkan lebih tajam. Dentang, 2 cakar harimau bersilangan dan mematahkan pedangnya. Puff. Setelah itu, harimau roh menerjang ke depan dan menusuk kepala iblis-iblis dengan cakarnya, menghancurkan roh esensi yang terakhir. Tubuh besar iblis-iblis jatuh ke genangan darah dengan ekspresi keluhan di wajahnya. King King merentangkan bibirnya dengan lembut dan memanggil kipas bulu hijau biru miliknya. Dia menyuntikkan kekuatan roh esensinya ke kipas dan menyalurkan kekuatan dharma. Kipas mengembang dengan angin dan api berwarna hijau giok menyala di permukaannya, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Astaga, King King mengipasi dengan gerakan yang kuat. Sebuah bola api hijau giok meledak ke depan dan menelan 3 iblis-iblis. Nyala api sangat kuat dan 3 iblis-iblis melolong kesakitan. Namun, mereka tidak bisa memadamkan api tidak peduli bagaimana mereka mencoba. 3 iblis-iblis sangat mengesankan dan mereka membuat keputusan sulit untuk memuntahkan seteguk besar darah esensi ke tubuh mereka sendiri. Bersin, api langsung padam dan asap mengepul. King King meratap secara internal. Sayangnya, mereka adalah ranah kultivasi utama yang terpisah. Jika mereka adalah iblis-iblis tingkat rendah, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan api hijau giok sama sekali. Meski begitu, daging dari 3 iblis-iblis terbelah dari luka bakar dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Ada iblis-iblis yang tidak bisa menahannya sejak lama dan melepaskan serangan kesadaran roh ke monyet dan yang lainnya. Bang! Rubah kecil melepaskan telapak tangannya dan payung hitam pekat terbuka. Itu berputar perlahan dan memancarkan cahaya gelap tak terbatas yang menghalangi semua serangan kesadaran roh yang masuk. Payung hitam pekat adalah senjata Dharmic Spirit Essence yang langka. Namun, perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar dan rubah kecil sudah berjuang untuk memblokir beberapa serangan kesadaran roh. Untungnya, sebagian besar iblis-iblis ditarik oleh Su Zimo sendirian. Jika tidak, jika iblis memfokuskan kekuatan mereka dan melancarkan serangan pada monyet dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama. Su Zimo menerobos kerumunan dengan ki darah yang luar biasa dan tidak ada iblis-iblis yang bisa bertahan melawan kekuatan fisiknya. Selanjutnya, setengah dari perhatiannya tertuju pada platform yang ditinggikan. Meskipun dia yang pertama bergerak, itu tidak berarti dia kehilangan ketenangannya. Su Zimo sangat jelas tentang itu. Medan perang utama dari perselisihan internal AP Chatter Ridge ini berada di platform yang ditinggikan. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menentukan gelombang situasi. Secara alami, semuanya akan menyenangkan jika pihak Keratua bisa menang. Namun, jika Keratua dan pria kekar berwajah pucat itu jatuh, mereka akan berada di urutan berikutnya. Bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan iblis-iblis tingkat tinggi. Itulah alasan mengapa Su Zimo fokus pada situasi di platform yang ditinggikan meskipun ada pembantaian yang intens. Jika terjadi kesalahan, dia akan mengambil keuntungan dari kekacauan dan membunuh jalan keluarnya dengan monyet dan yang lainnya. Di platform yang ditinggikan, kedua belah pihak belum menyerang. Awalnya, pelindung satu sangat percaya diri. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia bertemu dengan mata kabur Keratua itu sebelumnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. 3 pelindung lainnya juga tampak gelisah. Pelindung satu tidak bergerak. Tiba-tiba, dia merasa frustrasi di medan perang kacau yang terjadi di bawahnya. Mengapa beberapa iblis-iblis tingkat rendah belum menetap? Sepertinya tidak ada yang terjadi dengan lancar hari ini. Kenapa kamu masih menunggu saat ini? Apakah kamu tidak akan bergerak? Saat itu, Keratua itu berbicara dengan nada tenang dan tanpa emosi. Hehe, Protektor One tertawa kering. Saya sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama, sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan. Oh, Keratua itu mengangguk. Jika Anda tidak akan bergerak, saya. Dia bangkit perlahan sebelum kalimatnya selesai. Meskipun itu hanya tindakan sederhana untuk bangkit, dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang menekan semua iblis, menyelimuti langit AP Chatter Ridge secara instan. Anda, mata Protektor One melebar saat dia menatap Keratua itu dengan tak percaya. Meskipun Keratua itu sudah tua, auranya masih tajam dan kuat seperti biasa. Tampaknya tidak berbeda dari ketika dia berada di puncaknya. Kamu berpura-pura. Ekspresi Protektor One berubah saat dia berjuang untuk mengucapkannya.
Kekeruhan mata kera tua itu telah lenyap seluruhnya. Ki darahnya melonjak dan beredar tanpa henti, alis putih kera tua yang merosot bergerak dengan lembut dan sudah diwarnai merah. Itu merah tua yang mengerikan. Ki darah diedarkan hingga batasnya dan bahkan telah mencapai ujung alisnya. Tidak ada tanda-tanda usia dari ki darahnya yang kuat. Kakek, kamu baik-baik saja. Pria kekar berwajah pucat itu bersorak dan sangat gembira. Orang tua berkabut, kamu benar-benar licik. Anda bahkan menyembunyikan kebenaran dari kerabat Anda. Protektor Wan memiliki tatapan dendam saat dia menggertakkan giginya dan menggeram. Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana saya bisa melihat melalui fasad Anda? Kera tua itu memukul dadanya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sebelum aumannya berakhir, dia maju selangkah dan menyerang secara tiba-tiba.